Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fastira Sista dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan PowerPoint dari tugas mata kuliah Ekonomi Kelembagaan yang berjudul Hak Kepemilikan, yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Unsa Amamia, yang kedua Fastira Sista yaitu saya sendiri, dan yang ketiga Vega Rosid Abdullah, yang terakhir yaitu ada Dita Sasmita. Berikut adalah pokok pembahasan dari hak kepemilikan, yaitu yang pertama ada definisi, tipe, dan karakteristik hak kepemilikan. Yang kedua ada hak kepemilikan dan rezim sistem ekonomi. Yang ketiga hak kepemilikan dan ekonomi kelembagaan. Dan yang terakhir hak kepemilikan dan efisiensi ekonomi. Selanjutnya yaitu definisi dari hak kepemilikan. Menurut Furubon dan Register, hak kepemilikan adalah hak untuk menggunakan, untuk mengubah bentuk isi hak kepemilikan, dan memindahkan seluruh hak-hak atas aset atau beberapa hak, sehingga hak kepemilikan hampir seluruh berupa hak eksklusif, tetapi tidak berarti tanpa batas. Menurut Dan Cherny, hak kepemilikan adalah hak untuk mendapatkan aliran laba yang hanya aman bila pihak-pihak lain respek dengan kondisi yang melindungi aliran laba tersebut. Nah, berikut ini adalah teori hak kepemilikan. Hak kepemilikan atau property right dalam pandangan ekonomi kapitalis dan sosialis berada pada kutub yang ekstrim. Ekonomi kapitalis melihat bahwa hak kepemilikan yang harus dijaga adalah hak kepemilikan individu atau private property rights. Sementara ekonomi kapitalis beranggapan bahwa hak kepemilikan yang harus dijaga adalah hak negara atau state property right. Karakteristik hak kepemilikan. Menurut Tittenberg, ada 4 karakteristik penting dari hak kepemilikan. Yang pertama adalah universalitas, yaitu seluruh sumber daya dimiliki secara privat dan seluruh jatah dispesifikasi secara lengkap. Yang kedua adalah eksklusivitas. Seluruh keuntungan dan biaya diperluas sebagai hasil dari kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya seharusnya jatuh kepada pemilik dan hanya kepada pemilik, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penjualan atau tidak. Yang ketiga adalah transferabilitas. Seluruh hak kepemilikan seharusnya dapat dipindahkan dari suatu pemilik ke pemilik lain lewat pertukaran sukarela. Yang terakhir adalah enforceabilitas. Hak kepemilikan seharusnya dijamin dan dari praktik atau pembebasan lahan, keterpaksaan atau pelanggaran dari pihak lain. Tipe hak kepemilikan. Menurut Salow 1995, hak kepemilikan terbagi menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama adalah rezim kepemilikan individu atau pribadi, yakni hak kepemilikan dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh individu sebagai pemiliknya. Yang kedua adalah rezim kepemilikan bersama, yakni hak kepemilikan dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh komunitas. Yang ketiga adalah rezim kepemilikan negara, yakni hak kepemilikan dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara. Yang terakhir adalah rezim akses terbuka, yakni hak kepemilikan dan aturan-aturan yang tidak ditetapkan oleh siapapun. Hak kepemilikan dan rezim sistem ekonomi. Terdapat 3 kelompok besar rezim sistem ekonomi, yaitu yang pertama adalah rezim sistem ekonomi kapitalis. Seluruh kepemilikan dimiliki oleh sektor swasta. Hak kepemilikan privat didimensi oleh mekanisme pasar akan menghasilkan pencapaian ekonomi yang efisien. Karena setiap pemilik hak kepemilikan dijamin kepastian untuk memperoleh insentif ekonomi atas setiap aktivitas yang dilakukan. Yang kedua adalah rezim sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis mengandalkan hak kepemilikan yang ada di tangan negara. Negara yang berhak untuk memiliki dan mengelola seluruh sumber daya ekonomi yang tersedia, sehingga
pemerataan ekonomi akan lebih mudah diwujudkan daripada jika hak kepemilikan dipegang oleh swasta seperti yang dilakukan pada rezim sistem ekonomi kapitalis. Dan yang terakhir adalah rezim sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi yang mengembangkan kepemilikan di tangan swasta dan negara. Negara diberi ruang untuk mengelola hak kepemilikan yang strategis. Diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa harus mengorbankan tujuan pemerataan pembangunan. Saya Dita Sasmita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hak kepemilikan dan ekonomi kelembagaan, di mana kelembagaan dianggap sebagai pengatur hubungan kepemilikan yang secara khusus mengatur individu atau kelompok pemilik, objek nilai bagi pemilik dan orang lain, orang dan pihak lain yang terlibat dalam suatu kepemilikan. Kemudian, menurut Alshian dalam Deliarnov 2006 terdapat 3 elemen utama hak kepemilikan, yaitu hak eksklusif untuk memilih penggunaan dari suatu sumber daya, hak untuk menukarkan sumber daya yang dimiliki sesuai persyaratan yang disepakati, kemudian hak untuk menerima manfaat dari sumber daya tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa setiap orang yang memiliki hak kepemilikan terhadap suatu sumber daya berhak untuk mengontrol penggunaan sumber daya sesuai batasan yang diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya yakni hak kepemilikan tidaklah selalu statis, melainkan selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dan situasi pada masyarakat. Dalam bahasa lain, hak kepemilikan atas aset pasti akan berubah seiring dengan perubahan waktu dan teknologi. Begitupun juga dengan sumber daya yang ada di bumi. Jika manusia yang di bumi ini semakin banyak, maka sumber dayanya pun semakin terbatas dan bisa mengalami kelangkaan. Oleh karena itu, kelembagaan dalam hal ini sangat diperlukan untuk mengatur keadilan dan kesejahteraan orang banyak. Terima kasih untuk materi selanjutnya, yaitu hak kepemilikan dan efisiensi ekonomi. Tujuan terpenting dari kegiatan ekonomi yakni mencapai efisiensi yang merupakan upaya memperoleh output yang lebih besar dengan input yang sama. Sedangkan teman-teman perlu memahami apa itu definisi dari kata efisiensi dalam ekonomi. Efisiensi sendiri dalam ilmu ekonomi digunakan untuk merujuk pada sejumlah konsep yang terkait pada kegunaan, pemaksimalan, serta pemanfaatan seluruh sumber daya dalam proses produksi barang dan jasa. Selanjutnya yaitu kriteria efisiensi ekonomi. Di sini menurut kelompok kami ada 3. Yang pertama yaitu tidak ada yang bisa dibuat menjadi lebih makmur tanpa adanya pengorbanan. Jadi semua itu gimana ya? Perlu pengorbanan. Jika tidak ada pengorbanan, ya semuanya akan sia-sia. Semisal kayak kita itu semisal melakukan suatu hal itu kan harus berdoa dan diimbangi dengan usaha. Semisal kita hanya berdoa saja, tiap hari berdoa ini tapi tidak diimbangi dengan usaha, ya nggak akan tercapai itu semua itu. Mungkin gitu. Terus yang kedua yaitu tidak ada keluaran yang dapat diperoleh tanpa adanya peningkatan jumlah masukan. Yang ketiga yaitu tidak ada produksi yang dapat diperoleh tanpa adanya biaya yang rendah dalam satuan unit. Selanjutnya yaitu cara pencapaian pendekatan ekonomi kelembagaan. Ada 2, pendekatan statis dan pendekatan dinamis. Pendekatan statis sendiri di mana efisiensi ekonomi dicapai melalui spesialis tenaga kerja untuk mempermudah menguasai pekerjaan tersebut sehingga produktivitas menjadi lebih tinggi. Selanjutnya yaitu pendekatan dinamis diperoleh melalui peningkatan kapasitas dan inovasi teknologi sehingga produktivitas meningkat.